Selamat pagi semuanya, anak-anakku, khususnya kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran Bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Dan pada pertemuan yang pertama ini kita akan belajar tentang teks cerpen, yaitu khususnya memahami unsur-unsur teks cerpen. Masih bersama dengan saya, Bapak Edi Budi Santoso. Nah, anak-anakku semuanya, tentunya kalian senang sekali ketika melihat sinetron yang sekarang baru tayang di SCTV, di balik jendela SMP. Ya, kalian pasti juga senang pernah melihat film Diar Nathan yang juga menghadirkan tokoh-tokoh insan perfilman di Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, dari dua contoh cerita ini yang difilmkan ini merupakan salah satu cerita yang ditulis oleh para penyair muda Indonesia. Oke, anak-anakku, kalian nanti juga bisa membuat sebuah cerita yang sangat menarik seperti yang baru saja Pak Edi sebutkan tadi. Untuk itu pelajari materi hari ini tentang teks cerpen. Nah, apa itu teks cerpen? Bagaimana ciri-cirinya? Ikuti terus pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anakku semuanya, berbicara tentang teks cerpen, dalam pertemuan yang pertama ini ada ruang lingkup yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah definisi dari cerpen, yang kedua ciri-ciri cerpen, yang ketiga unsur-unsur cerpen, dan yang terakhir adalah manfaat membaca cerpen. Nah, sekarang kita akan memperdalam dengan definisi dari cerpen. Dalam tayangan ini kalian bisa melihat bahwa para ahli itu sudah mendefinisikan tentang cerpen. Yang pertama adalah Sumarjo. Sumarjo menjelaskan bahwa cerpen itu adalah cerita fiktif yang tidak benar-benar terjadi, akan tetapi bisa juga terjadi kapanpun dan dimanapun yang ceritanya relatif pendek. Pendapat dari Nugroho Noto Susanto yang menjelaskan bahwa cerpen itu adalah cerita yang panjangnya berkisar 5.000 kata atau kurang lebih 17 halaman, isinya terpusat dan lengkap pada dirinya. Yang terakhir adalah H.B. Yasin. Beliau menjelaskan bahwa cerpen itu adalah sebuah cerita singkat yang memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Nah, dari pendapat para ahli dapat kita simpulkan bahwa pengertian cerpen adalah karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan suatu kisah tokoh utama secara singkat. Cerpen memberikan kesan tunggal atau berfokus pada satu tokoh utamanya. Bisa dimengerti penjelasan hari ini? Baiklah, kita lanjutkan ya. Bahwa cerpen itu memiliki beberapa ciri. Bisa kalian simak. Ciri yang pertama adalah berupa tulisan yang singkat, padat, serta jelas. Yang kedua, terdiri atas 10.000 kata maksimal. Yang ketiga, selesai dibaca sekali duduk. Ciri yang keempat, memiliki satu alur. Yang kelima, masalah yang dibahas adalah masalah utama. Ciri yang keenam, isi cerita mengisahkan kehidupan sehari-hari. Ciri ketujuh,
bersifat fiktif atau tidak nyata. Yang ke-8 adalah beralur maju. Sedangkan ciri yang terakhir, jumlah halaman itu maksimal 10 halaman. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri tentang cerpen. Bisa dilanjutkan pembelajaran hari ini? Baik anak-anak. Nah, cerpen itu sangat menarik karena di dalamnya itu ada unsur-unsur pembangun. Diibaratkan sebuah sepeda, cerpen itu juga memiliki unsur-unsur. Nah, kalau sepeda ada unsur pembangun, ada rantai, ada ruji, ada pelek. Nah, sekarang kalau cerpen itu ada 2 unsur ya. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, lebih lengkapnya bisa disimak penjelasan ini ya. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam. Nah, ini namanya unsur intrinsik. Apa saja unsur intrinsik? Kita akan pelajari berikutnya. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan utama yang menjadi dasar sebuah cerita. Yang kedua, alur, yaitu tahapan urutan jalan cerita yang dimulai dari perkenalan, konflik, klimaks, dan yang terakhir penyelesaian. Unsur yang ketiga adalah setting, yaitu tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita. Yang keempat adalah tokoh, yaitu pelaku di dalam cerita. Yang kelima adalah penokohan, yaitu cara menggambarkan watak pelaku di dalam cerita. Unsur yang berikutnya adalah sudut pandang, yaitu posisi pengarang di dalam cerita. Dan yang terakhir adalah amanat, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Paham ya? Itu tadi adalah unsur-unsur intrinsik. Nah, untuk lebih lengkapnya akan dibacakan cuplikan cerpen berikut ini. Bisa kalian simak. Tukang becak itu akhirnya bisa pulang dengan hati sedikit gembira. Dengan uang yang didapatnya dari penumpang, ia membelikan istri dan anaknya makanan untuk santap malam. Meskipun demikian, ia merasa sedih karena sikap preman pasar yang mengambil hasil kerjanya tadi siang. Padahal ia sudah berjanji untuk membelikan kado anaknya yang sedang berulang tahun hari itu. Namun karena keserakahan dan sikap semena-mena preman pasar itu, ia tidak dapat memenuhi janji pada anaknya. Ia berharap semoga tidak ada lagi manusia serakah seperti preman-preman itu yang mengambil uang bukan haknya. Baiklah, itu tadi adalah cuplikan cerpen. Baik, setelah kalian mendengarkan cuplikan cerpen, saatnya ada bahan diskusi yang dapat kalian kerjakan. Ya, yang pertama adalah tentukan tema cerita tersebut. Yang kedua, di manakah setting ceritanya? Ketiga, jelaskan watak tokohnya. Keempat, bagaimana amanat ceritanya? Dan yang terakhir, bagaimana sudut pandang dalam cerpen itu. Baik ya, bisa kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Nanti kalau kalian merasa kesulitan, bisa bertanya kepada guru kalian. Nah, siap ya untuk berdiskusi? Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya,
Yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, apa itu unsur ekstrinsik? Yaitu unsur yang membangun cerita dari luar. Unsur intrinsik bisa dibedakan. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Nah, dalam cerpen nanti juga akan dipengaruhi latar belakang masyarakat yang terjadi dalam cerita itu. Misalnya kondisi politik, sosial, ekonomi, keadaan yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, misalnya sekarang adalah dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, nanti banyak cerpen yang dilatar belakangi adanya pandemi COVID-19 ya, karena sekarang adalah kondisi di negara kita yang sedang dilanda pandemi itu. Nah, unsur intrinsik yang kedua adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini juga mempengaruhi cerita yang ditulisnya. Misalnya kalian sebagai remaja, maka nanti cerpen yang dihasilkan juga akan bersifat atau bernuansa remaja. Berbeda ketika pengarang yang dewasa, maka dia juga akan membuat cerpen yang sesuai dengan usianya, yaitu dewasa, misalnya tentang rumah tangga ataupun tentang percintaan. Nah, itu adalah unsur ekstrinsik. Berikutnya, setelah kalian membaca cerpen, kalian pasti akan bertanya, apa sebetulnya manfaat cerpen itu bagi kita? Nah, coba disimak ya. Ada banyak sekali manfaat yang didapatkan setelah kalian membaca cerpen. Yang pertama adalah rekreatif, yaitu memberikan rasa senang atau bersifat menghibur. Yang kedua adalah manfaat didaktik, yaitu mengandung nilai-nilai didik yang mengarahkan nilai-nilai kebenaran. Manfaat yang ketiga adalah estetis atau memberikan keindahan. Yang keempat adalah moralitas, yaitu memuat nilai-nilai moral untuk mengetahui hal-hal yang baik dan yang tidak baik. Manfaat yang terakhir adalah religius. Di dalam cerpen itu memuat nilai-nilai keagamaan. Baik ya, bisa diterima penjelasan pada hari ini. Nah, anak-anak, di akhir pembelajaran ini ada diskusi yang dapat kalian kerjakan. Nanti berdiskusi dengan teman-teman ya. Bisa dicatat, yang pertama adalah jelaskan unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang kedua, jelaskan unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Dan yang terakhir, apa saja manfaat cerpen bagi kita. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini di sesi yang pertama tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, jangan lupa teruslah membaca cerpen karena di dalam cerpen itu memuat hal-hal yang baik yang memberikan teladan bagi kita sebagai pembacanya. Teruslah menjaga kesehatan terutama di era pandemi seperti ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti belajar dari rumah. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai ketemu kembali di pelajaran berikutnya.